Gue butuh waktu 3 bulan sejak tablet ini rilis sampai akhirnya gue bisa bikin video reviewnya simply karena saat itu ketika dia rilis dan gue udah megang tabletnya, gue tidak bisa dengan mudah langsung merekomendasikan tablet ini. Jadinya gue perlu waktu untuk bisa nyobain dan untuk bisa ngasih kesimpulan apakah tablet ini worth dibeli atau enggak. Ini adalah Samsung Galaxy Tab A11, sebuah tablet yang berukuran 8,7 inci dan punya spesifikasi yang surprisingly ternyata mirip kayak spesifikasi Galaxy Tab A9 yang keluar 2 tahun yang lalu. Iya, terus apa bedanya? Hehehe. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya. Tapi sebelum itu gue akan ngomongin soal spesifikasi dari si tablet ini dulu. Prosesor, dia pakai MediaTek Helio G99, sebuah SoC yang kalian udah familiar ya, dan kalian udah ngerti ya seberapa besar kekuatannya dia. Kalau dulu waktu baru rilis G99 itu masuknya ke mid-range, mungkin sekarang bisa kita bilang G99 itu masuk ke entry level. RAM-nya dia cuma dikasih 4 GB dan storage-nya dikasih 64 GB. Sayangnya, storage-nya masih menggunakan eMMC. Ya, eMMC. Tapi jangan khawatir kalau kalian ngerasa 64 GB itu masih kurang, kalian bisa expand storage dari si Galaxy Tab A11 ini dengan microSD sampai 2 TB lagi. Banyak ya, lumayan. Design wise juga kayak nggak ada yang berbeda antara Samsung Galaxy Tab A11 dengan Samsung Galaxy Tab A9 yang keluar 2 tahun lalu. Warnanya masih sama-sama abu-abu silver gitu, ada bagian yang dia menggunakan metal di bodi bagian tengahnya, dan bagian yang menggunakan plastik di bodi bagian atas bagian bawah. Gue duga penggunaan material plastik di bagian atas dan bawahnya ini karena adanya antena yang mengharuskan nggak terinterupsi. Jadi kalau kita pakai bahan logam, itu ada kemungkinan bisa interrupted sinyal wifi-nya. Overall, desainnya masih sama aja dengan logo Samsung di bagian belakang dan satu buah kamera kecil. Di sisi sebelah kanan itu ada volume rocker up, down, dan juga ada sebuah lubang mikrofon. Di bawah ada satu buah lubang speaker, lubang mikrofon lagi, dan juga ada port USB Type-C yang posisinya nggak di tengah-tengah ya. Ada juga lubang jack audio kalau kalian yang masih perlu sama jack audio. Di bagian atas ada satu buah speaker lagi, ya speakernya udah stereo dan juga udah support Dolby Atmos, jadi tenang aja kalau kalian pengen nonton film. Nanti gue akan bahas juga soal experience nonton filmnya. Dan ada satu buah port SIM tray. Oh, bukan SIM tray karena dia tidak mendukung LTE, tidak bisa pakai SIM, tapi ini adalah port micro SD. Dan untuk desain bagian depannya, ini rasanya memang masih basic banget dengan bezel yang cukup besar di bagian atas dan di bagian bawah, tapi udah cukup oke lah di bagian kanan dan kiri. Overall, untuk sebuah tablet yang ukurannya segini, gue bisa bilang sebenarnya ini bezel yang fine-fine aja. Beda kalau kita lagi ngomongin handphone ya. Kalau handphone, bezelnya makin tipis makin oke. Kalau tablet, nggak makin besar makin oke juga sih. Tapi ini udah lumayan proporsional lah. Karena kita akan perlu pakai untuk megang kayak begini dan supaya tangan kita nggak mencet-mencet yang nggak diperlukan gitu. Jadi ini masih oke lah. Well, bagian layarnya aja paling yang mungkin ya ini entry banget rasanya. Resolusinya 1340 x 800, dia masih pakai panel TFT ala entry levelnya Samsung dan refresh rate-nya dia dikasih 90 Hz surprisingly ya. Experience penggunaan layarnya pun enak-enak aja, asik-asik aja. Cuma dia bukan pakai resolusi yang paling tinggi. Seandainya aja dia dikasih mungkin Full HD Plus gitu, tablet ini pasti akan lebih enak lagi meskipun pakai panel TFT. But overall masih oke lah, tergantung pemakaian kalian. Cuma jeleknya panel TFT itu adalah viewing angle-nya yang agak sempit. Dan ketika brightness-nya itu ada di brightness average ya, kalau ini kan karena ada lampu makanya dia otomatis naikin brightness-nya gitu. Kalau brightness-nya average di tempat yang biasa, di ruangan biasa, maka akan shift ke warna hitam gitu kalau dilihat dari pinggir. Cuma kalau lagi brightness-nya terang banget kayak begini sih, nggak begitu kelihatan. Ya overall tergantung sama kalian sih, mau pakai layar ini tuh buat apa. Kalau penggunaan gue pribadi, gue pakai tablet ini itu mostly untuk nonton Netflix, untuk baca komik di Manga Plus, untuk main game simple karena storage-nya cuma 64 GB. Gue coba main Mobile Legends dan juga main eFootball, sama karena dia ringkes, gue juga pakai untuk baca Quran di sini. Untuk baca dulu ya, baca komik dan baca Quran. Meskipun resolusinya itu nggak sampai Full HD+, tapi semua huruf-huruf dan gambar yang kelihatan di aplikasi komik dan aplikasi Al-Quran itu bisa dimunculkan dengan
cukup oke. Kalau kalian baca Quran di sebuah layar tablet yang resolusinya kecil itu, kadang-kadang tanda baca itu agak nggak kelihatan. Tapi di tablet ini masih oke dong, masih bisa dipakai juga. Dan ini gue pakai aplikasi yang namanya Al-Quran Indonesia. Nggak tahu kalau pakai aplikasi lain ya. Untuk baca komik di Mangga Plus juga gambarnya oke, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada komplain. Beneran nggak ada minusnya. Baca komik tuh enak-enak aja di layar segini. Genggamannya pas, di satu tangan enak, bisa sambil begini di kereta, nggak perlu megang di dua tangan. Sebenarnya bisa baca komik dan baca Quran di handphone. Cuma gue prefer untuk menggunakan tablet entry levelnya Samsung ini karena notifikasi. Iya, gue bisa keganggu banget sama notifikasi yang ada di handphone. Kalau misalnya lagi baca terus ada notif, itu pasti ganggu banget. Dan kalau dipisah jadi dua device, gue bisa matiin notifikasi di sini. Jadi kalau ada yang urgent gitu, notifikasi bakalan masuk ke handphone, bukan ke tablet. Jadi gue nggak ke distract sama sekali. That's nice. Dan untuk dipakai nonton film juga masih oke. Resolusinya masih enak dilihat. Suaranya Dolby Atmos-nya meskipun gua nggak tahu ini aktif apa enggak, tapi rasanya tuh enak banget buat dipakai nonton Haikyuu di Netflix. Nonton YouTube pun masih oke. Cuma memang yang perlu diperhatikan adalah viewing angle yang tadi gue bilang. Ya semakin kalian ke tengah megang layarnya, pengalaman menontonnya itu akan semakin bagus ketimbang kalian ada slightly miring-miring gitu. Mobile Legends juga bisa lancar dimainin di settingan kayak gini, dapat 90 FPS ya, supposedly ini lancar. Jelas dia bukan 60 FPS, dia lebih tinggi dari 60 FPS karena dia pakai Helio G99. Memang harusnya udah ngangkat di resolusi dan kualitas yang kayak begini. eFootball pun bisa dimainin di settingan high dan 60 FPS. Ini lancar, nggak ada drop frame rate sama sekali. Ini enak sekali. Cuma karena dia masih menggunakan eMMC, kalian akan menemukan stutter yang wajar kalian temukan di eMMC. Ya karena eMMC memang secara speed itu ada di bawah UFS ya. Jadi kalau memang Samsung mau berbaik hati, mungkin Galaxy Tab A12, Galaxy Tab A13 next iteration itu bisa banget untuk dipakein ke UFS. Untuk layar nggak apa-apa lah, kalau emang ini ciri khas kalian masih pakai TFT LCD nggak apa-apa. Tapi paling nggak storage-nya please dikasih UFS. Gue pun sering ngeliat tablet Samsung Galaxy Tab A9, Tab A11 ini ada dipakai di kasir-kasir ya. Kalau kalian kemana-mana itu sering ngeliat tablet ini dipakai di kasir. Karena memang kalau gue ngobrol sama temen gue yang punya usaha, dia tuh suka banget nyari tablet yang ukurannya segede gini karena enak buat pakai aplikasi POS, ngecek persediaan atau buat nyatet pesanan itu lebih enak di tablet yang ukurannya segede gini karena tablet yang lebih mahal itu biasanya ukurannya juga lebih besar. Ada sih iPad mini, cuma untuk beli satu iPad mini kayaknya bisa dapat Samsung Galaxy Tab A11 untuk 3 cabang atau bahkan 5 cabang. Dan untuk kalian yang pengen beliin Samsung Galaxy Tab A11 buat anak kalian, Samsung Kids Corner juga tetap ada di tablet ini. Jadi nggak usah khawatir, kalian bisa ngunci ya aplikasi-aplikasi apa aja yang boleh diakses sama anak kalian dan dikunci gitu yang lainnya supaya anak kalian tuh nggak yang sembarangan explore aplikasi-aplikasi yang belum boleh untuk seusianya. Tapi jelas meskipun ada fitur Samsung Kids di sini, parental discretion itu harus dikedepankan. Jadi tetap temenin, awasin anak-anak buat nonton atau berkegiatan di Samsung Galaxy Tab A11. Jadi, tablet ini recommended atau enggak? Nah, ini dia. Makanya tadi gue bilang, gue butuh waktu untuk nyobain agak lama. Karena gue perlu nge-shift dulu ya, point of view, sudut pandang. Apakah tablet ini tuh layak apa enggak? Kalau gue sebagai tech reviewer atau sebagai user casual yang biasa menggunakan tablet sebagaimana layaknya tablet, maka Samsung Galaxy Tab A11 mungkin agak kurang gue rekomendasikan karena untuk harganya ditambahin sedikit lagi kalian bisa dapat beberapa tablet yang mungkin secara speed lebih cepat. Tapi gue bisa paham kenapa ada orang-orang yang butuh tablet kayak Samsung Galaxy Tab A11. Dan gue bisa paham kenapa Samsung masih ngeluarin Samsung Galaxy Tab A11 dengan spesifikasinya yang mungkin buat sebagian orang itu nggak cocok buat mereka. Karena ada kebutuhan kayak untuk pos di kasir-kasir, ada kebutuhan kayak cuma tablet buat anak doang kok. Atau ada kebutuhan kayak, ini gue cuma perlu tablet murah untuk baca atau buat nonton Netflix kayak yang gue pakai selama 3 bulan ini, maka Samsung Galaxy Tab A11 jadi recommended. Tapi kalau kebutuhan lo untuk main game berat misalnya, untuk melakukan hal-hal yang lebih berat, multitasking yang satset-satset, Samsung Galaxy Tab A11 itu nggak cocok. Oh iya, dia dapat update OS, gue lupa 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Itu hal yang bagus banget dan nggak dikasih sama brand yang lain. Cuma
mungkin ya, kalian harus mempertimbangkan juga dengan spesifikasi yang seperti ini, apakah 6 tahun, 7 tahun lagi tablet ini masih bisa dipakai dengan lancar atau enggak, cuma waktu yang bisa jawab. Oke, that's it. Itu aja video kali ini dari Main Lagi. Mudah-mudahan ngebantu ya buat kalian yang lagi nyari tablet di harga 2 jutaan bawah. Samsung Galaxy Tab A11 bisa kalian jadikan opsi, meskipun kalian tetap harus perhatiin bagaimana kebutuhan penggunaan tablet kalian. Gue dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jadi untuk